Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tarwe. Teman-teman, kali ini saya akan bahas soal SKB Bidan sesuai kisi-kisi Permenpan RB 2021 ya. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita membahas soalnya, kalian jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya teman-teman, supaya kalian dapat notifikasi dari channel ini. Oke, kita langsung ke soalnya. Nyonya S postpartum 18 hari datang ke bidan praktek mandiri, mengatakan payudaranya nyeri bila disentuh, bengkak dan masih bisa menyusui bayinya secara eksklusif. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya inflasi dan kemerahan pada payudara di sebelah kiri. Diagnosis pada kasus di atas adalah A. Bendungan payudara, B. Kanker payudara, C. Tumor payudara, D. Mastitis, atau E. Abses payudara. Jawabannya adalah D ya teman-teman, mastitis ya. Di sini kan disebutkan bahwa dia nyeri bila disentuh, bengkak, tapi bisa menyusui kan. Kemudian adanya inflasi dan kemerahan ya. Jika tidak ada inflasi dan kemerahan, cuman kayak nyeri bengkak aja, berarti itu adalah bendungan payudara. Nah, tapi karena ada inflasi dan kemerahan, jadinya mastitis. Nah, kalau mastitis kemudian ada pesnya, ada nananya, disebut abses payudara ya teman-teman. Dari sudah mengerti ya teman ya bedanya ya dari bendungan, kemudian mastitis sampai abses. Nyonya E postpartum 3 minggu mengeluh demam tinggi hingga menggigil, nyeri bagian perut bawah dan merasa kembung. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah normal ya, suhu anggap aja normal teman-teman ya, suhu 39 derajat Celcius, payudara kavum Douglas menonjol dan fungsi kavum Douglas berisi pus. Maaf teman-teman, pada kavum Douglas menonjol dan fungsi kavum Douglas berisi pus. Diagnosa pada kasus di atas adalah A. Metritis, B. Mastitis, C. Abses pelvis, D. Sistitis, atau E. Peritonitis. Jawabannya adalah C ya, abses pelvis ya. Di sini sudah dijelaskan atau dijelas sekali di kasusnya teman-teman, masa kembung terutama ada pesnya, dia demam tinggi itu pasti ya teman-teman, nyeri bagian perut bawah ya. Berdasarkan data tersebut, dengan keluhan demam tinggi, nyeri bagian perut bawah, kaum Douglas menonjol, fungsi kaum Douglas berisi pus, diagnosa yang tepat itu adalah abses pelvis, atau PID ya, pelvis inflammatory disease, atau PRP, penyakit radang panggul, atau infeksi saluran reproduksi bagian atas. Merupakan penyakit radang panggul atau infeksi saluran reproduksi bagian atas. Abses pelvis ini dapat mempengaruhi lapisan endometrium, saluran tuba, indung telur, otot rahim, parametrium, dan rongga panggul. Disebabkan oleh organisme Neisseria gonorrhea atau Chlamydia trachomatis dan kemudian organisme yang terlibat dalam vaginosis bakteri. Nyonya D postpartum hari 3 minggu. Datang ke puskesmas, mengatakan demam tinggi hingga menggigil, nyeri perut bagian bawah, loke berbau, serta mengeluarkan nanah. Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan suhu tubuh 38,5 derajat Celcius dan terdapat nyeri tekan uterus. Diagnosis pada kasusnya D adalah A. Peritonitis, B. Metritis, C. Mastitis, D. Abses pelvis, atau E. Sistitis. Jawabannya adalah B, yaitu metritis. Nah, dari keluhan demam tinggi hingga menggigil, kemudian nyeri perut bagian bawah ya, lokianya berbau, terus keluar nanah ya teman-teman. Nah, terdapat nyeri tekan uterus, diagnosisnya adalah metritis. Metritis atau radang miometrium adalah infeksi pada uterus yang terjadi setelah persalinan. Metritis ini merupakan salah satu penyebab terbesar dari kematian ibu. Penyakit ini merupakan lanjutan dari endometritis sehingga gejala dan terapinya seperti endometritis. Gejalanya berupa demam menggigil, nyeri bagian perut bawah, loke berbau dan mengeluarkan nanah serta terdapat nyeri tekan uterus ya.
Next, postpartum hari kedua, maaf teman-teman. Postpartum 2 minggu. Datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan demam tinggi hingga menggigil, mual muntah, nyeri bagian perut bawah. Dari hasil pemeriksaan didapatkan suhu tubuh 39 derajat Celcius, demam ya tinggi ya teman-teman. Dan bising usus negatif. Diagnosis pada Nyonya X adalah A. Peritonitis, B. Metritis, C. Mastitis, D. Abses pelvis, atau E. Selulitis. Jawabannya adalah A ya, peritonitis. Nah, berdasarkan dari data tersebut ya, keluhannya demam tinggi, menggigil, mual muntah, nyeri perut bagian bawah, dan bising usus. Diagnosisnya adalah peritonitis. Peritonitis adalah suatu keadaan dengan adanya peradangan pada peritoneum ya. Peritoneum merupakan lapisan tipis pada organ perut dan terletak di dalam dinding perut. Gejalanya dapat berupa demam menggigil, nyeri bagian perut bawah, mual muntah, ya khas ya ada mual muntahnya, perut kembung, mata cekung, bising usus berkurang. Nyonya N postpartum 3 minggu datang ke puskesmas mengatakan nyeri pada bagian perut, disuria, serta frekuensi dan urgensi miksi meningkat. Diagnosis yang tepat untuk Nyonya N adalah A. Abses pelvis, B. Metritis, C. Sistitis, D. Selulitis, atau E. Peritonitis. Jawabannya adalah C. Sistitis. Dari data tersebut, keluhannya nyeri bagian perut ya, disuria, frekuensi dan urgensi miksinya meningkat. Diagnosisnya adalah sistitis. Sistitis adalah keadaan dengan adanya peradangan pada kandung kemih. Sebagian besar peradangan ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Gejalanya dapat berubah pada bagian perut, disuria, frekuensi dan urgensi miksi meningkat, serta terkadang terdapat darah dalam air kemih. Nyonya V postpartum 3 minggu datang ke puskesmas mengatakan nyeri pada tungkai. Pada hasil pemeriksaan didapatkan suhu tubuh 39 derajat Celcius dan homansigennya positif. Diagnosis yang tepat pada kasus tersebut adalah A. Parametritis, B. Peritonitis, C. Infeksi nifas, D. Tromboflebitis, atau E. Endometritis. Jawabannya adalah D ya teman-teman, yaitu tromboflebitis ya. Di sini sudah lihat yang mana ada homansigennya positif ya. Berdasarkan data tersebut, keluhannya nyeri pada tungkai, hasil pemeriksaan didapatkan suhu tubuh tinggi, ada homansigennya, dan diagnosanya adalah tromboflebitis. Tromboflebitis merupakan terjadinya penggumpalan darah dalam pembuluh vena sehingga menimbulkan peradangan. Tromboflebitis yang dialami Nyonya V adalah tromboflebitis femoralis karena menyerang pembuluh darah pada tungkai. Pembuluh darah vena pada tungkai. Nyonya Z datang ke rumah sakit mengatakan telah melahirkan anak ketiganya 2 hari yang lalu di rumah sakit. Saat ini ia mengeluh pusing dan penglihatannya kurang jelas. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 160/110 mmHg, protein urin positif 2, dan pada ekstremitas bawah terlihat edema. Diagnosis medis yang paling tepat adalah A. Eklamsia, B. Hipertensi, C. Preeklamsi berat, D. Preeklamsi sedang, atau E. Preeklamsi ringan. Jawabannya adalah C ya teman-teman, preeklamsi berat ya. Jadi kalau preeklamsi ringan ini teman-teman, tekanan darahnya lebih dari 140/90 mmHg setelah usia kehamilan 20 minggu. Protein urinnya positif 1 pada pengukuran dengan dispik urin atau kadar protein total lebih dari 30 mg per 24 jam. Nah, kalau preeklamsi berat itu hipertensi, tekanan kroniknya lebih dari 160 ya mmHg, atau tekanan diastoliknya lebih dari 110 mmHg ya. Protein urea, kemudian kadar protein dalam kencingnya positif 2 atau lebih pada pengukuran dipstik urin, atau pada kadar protein total sebesar 2 gram per 24 jam ya.
Kadar kreatin darah melebihi 1,2 mg per dl, kecuali telah diketahui meningkat sebelumnya. Nyonya M postpartum hari kelima datang ke puskesmas dengan keluhan ASI baru keluar sedikit dan puting terasa nyeri ketika menyusu. Ibu menjadi takut untuk menyusui bayinya. Hasil pemeriksaan didapatkan puting susu ibu tampak lecet kemerahan. Tindakan bidan yang harus dilakukan pada kasus Nyonya M adalah: A. Menganjurkan ibu menggunakan susu formula untuk sementara. B. Merujuk ibu untuk pengobatan. C. Menganjurkan ibu untuk membersihkan puting dengan air hangat. D. Menganjurkan ibu istirahat menyusui hingga putingnya sembuh. Atau E. Menganjurkan ibu tetap menyusui bayinya. Ya, diperhatikan di setiap soal ya teman-teman, lokasi ibunya di mana. Seperti itu. Jawabannya adalah D ya teman-teman, menganjurkan ibu istirahat menyusui hingga putingnya sembuh ya. Berdasarkan kasus di atas, keluhannya ASI baru keluar sedikit, puting terasa nyeri ketika menyusu. Puting ibu lecet, tampak kemerahan, diagnosnya puting lecet. Ibu mengalami puting lecet biasanya disebabkan posisi menyusui tidak benar. Penyebabnya mulut bayi tidak mencakup seluruh puting atau areola sehingga ia menggigit pada bagian pangkal, tengah, dan ujung puting. Hal yang harus dilakukan bidan adalah menganjurkan ibu istirahat menyusui hingga putingnya sembuh ya, atau dipindahkan jadi sebelahnya, menyusui dengan sebelahnya begitu teman-teman. Bidan perlu mengajarkan pada ibu cara merawat putingnya dan memberitahu ibu agar tidak menyentuh langsung puting yang lecet sebelum cuci tangan karena dikhawatirkan akan menyebabkan infeksi ya. Memang di sini tindakannya adalah harus memberhentikan lecetnya tadi ya teman-teman ya. Jadi kita anjurkan untuk menyusui sebelahnya. Misalnya yang sebelah kanan nih yang lecet, ya sebelah kiri yang harusnya menyusui, seperti itu gantian ya. Nyonya E postpartum hari ke-7, ibu dalam keadaan baik-baik saja selama beberapa hari pertama. Kemudian ibu menjadi mudah menangis, tidak sabar bila bayinya sulit menyusu, dan merasa ia bukan ibu yang baik. Ibu merasa suaminya tidak lagi mencintainya. Kondisi yang sedang dialami Nyonya E adalah: A. Postpartum blues, B. Perubahan emosi, C. Depresi postpartum, D. Reaksi neurosis obsesif, atau E. Psikosis postpartum. Jawabannya adalah A ya, postpartum blues ya. Dari data di atas, ibu Nyonya E keadaannya mudah menangis, tidak sabar bila bayinya sulit menyusu, dan merasa ia bukan ibu yang baik, merasa suaminya tidak mencintainya lagi. Merupakan gejala postpartum blues. Postpartum blues atau gangguan mental pasca melahirkan adalah perubahan keadaan psikologis pada ibu yang terjadi karena keadaan barunya. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan emosional antara kelelahan dan tingkat hormon di dalam tubuh. Postpartum blues tampak pada minggu pertama postpartum, mulai hari kedua sampai hari ketiga postpartum. Puncaknya pada hari kelima sampai ke 7 postpartum dan berkurang pada minggu kedua. Gejala lain postpartum blues yaitu menangis, labil perasaan, dan cenderung menyalahkan diri sendiri. Nyonya J postpartum, maaf ya teman-teman, jawabannya kelihatan. Nyonya J postpartum 1 minggu, datang ke puskesmas mengatakan demam dan nyeri di bagian perut bawah serta keluar darah agak berbau busuk selama 4 hari. Dari hasil pemeriksaan suhu tubuh 38,5 derajat Celcius, TFU berada pada pertengahan simfisis pusat dan terdapat nyeri tekan uterus. Diagnosis pada kasus Nyonya J adalah, maaf ya teman-teman, jawabannya sudah kelihatan. A. Abses pelvis, B. Selulitis, C. Peritonitis, D. Metritis, atau E. Mastitis. Jawabannya adalah D ya, metritis. Jadi keluhannya kan demam tinggi hingga menggigil, nyeri bagian perut bawah, lokenya berbau, serta mengeluarkan nanah ya teman-teman. Ini terdapat nyeri tekan uterus, maka diagnosisnya adalah metritis.
Metritis atau radang myometrium adalah infeksi pada uterus yang terjadi setelah persalinan. Metritis disebabkan oleh kuman yang masuk ke dalam alat-alat genital ketika proses persalinan dan nifas, sehingga menimbulkan peradangan pada uterus. Infeksi ini ditandai dengan demam, nyeri abdomen bagian bawah, lokia berbau, mengeluarkan nanas, serta terdapat nyeri tekan uterus. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Soal-soal yang saya sharingkan ini adalah soal-soal yang keluar di SKB-SKB sebelumnya teman-teman. Jadi saran saya kalian harus memperluas bacaan soal-soal latihan seperti itu ya teman-teman, supaya kalian familiar dan setidaknya kalian pernah tahu atau pernah, oh ya saya pernah belajar ini. Beda sama orang yang belum pernah membaca atau belum pernah mempelajari, pasti rasanya aneh kan, ini soal kok ada yang seperti ini, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian harus banyak-banyak latihan soal ya. Kemudian yang paling terpenting adalah manajemen waktu ya teman-teman ya. Untuk FR yang beredar, kalau menurut saya kalian harus tetap fokus ke kisi-kisi permainan RB. Di sana sudah jelas sekali ya teman-teman. Karena yang namanya suatu ujian SKB atau SKD itu tidak akan melenceng dari yang namanya kisi-kisi permainan RB. Itu sudah pasti melingkupi di situ ya, sudah di situ. Oke teman-teman, saya ada sedikit referensi ini untuk kalian tuh mencari tempat belajar ya yang komplit. Ada yang namanya di situ ada soal latihannya, kemudian ada tryoutnya juga sesuai sama dengan sistem CAT seperti itu ya. Ada materinya teman-teman. Kemudian nanti kalian dimasukkan di grup Telegram dengan pejuang-pejuang lainnya ya. Kalau kalian minat, pakai kode referral ini teman-teman supaya kalian dapat potongan harga. Oke, demikian dari saya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata atau suara saya yang kurang terdengar teman-teman. Suara saya sudah seperti ini. Saya sudah mengeluarkan seluruh suara saya. Semoga dari teman-teman juga dapat memaklumi. Saya akan terus berusaha untuk memperbaiki setiap kekurangan. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat bertemu di next video. Semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.